pertumbuhan ekonomi itu kan tidak harus dari industri. Kalau orang Islam mendukung, yang uangnya di bank konvensional dia taruh di sini, kolaps bank konvensional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di channel podcast Kupi Aceh. Kali ini bersama saya Hendry Ahmad Hudori. Sahabat data sekalian, pada podcast kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Sudah hadir di samping saya. Beliau Profesor Dr. Abuzar Asra MSc. Beliau ini terakhir saat ini sebagai guru besar di Universitas Saintek Muhammadiyah Jakarta, Prof. Ya? Yeah. Dan sebelumnya beliau juga menjadi peneliti, yaitu sebagai profesor riset di BPS Republik Indonesia. Sobat data sekalian, pada podcast kali ini kita akan berbincang-bincang terutama mengenai perjalanan karir dari seorang Profesor Abuzar Asra. Kita sapa dulu. Apa kabar, Prof? Ya, Sehat? Alhamdulillah Sehat, Prof ya. Ya. Ini kami sangat senang, Prof, pada hari ini kedatangan Prof Abuzar di tempat kami. Kita ingin menggali, Prof, bagaimana perjalanan karir Prof Abuzar yang kira-kira bisa memberikan inspirasi bagi generasi muda. Mungkin bisa diceritakan bagaimana, Prof? Ya, apa yang mau diceritakan? Mungkin seputar pendidikan, kemudian pekerjaan, kemudian pengalaman juga karir di luar negeri barangkali. Jadi terima kasih nih pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Rizwan, Kepala BPS Provinsi Aceh, dan Pak Hendry, ya. Dan Pak Gunadi ya, yang telah memungkinkan kita ini ya, dengan izin Allah tentunya ya, untuk bisa berbincang-bincang ya. Mungkin ada hal-hal yang bermanfaat buat saya, buat Hendry, buat Gunadi, dan buat penonton sekalian gitu ya. Nah, berbicara tentang karir, perjalanan dari apa yang disebut karir itu ya, tentunya terkait dengan pendidikan. Tidak bisa terlepas dari pendidikan. Jadi alhamdulillah perjalanan hidup saya ya, saya di AIS dulu namanya, sekarang STIS, selesai tahun 76, Maret 76, lalu mengajar di namanya dulu AIS Pusdiklat ya. Jadi dulu Pusdiklat Statistik sama AIS itu jadi satu gedung, hanya 2 lantai. Satu lantai di atas itu adalah 3 kelas, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Di bawah itu adalah untuk administrasi. Jadi dulu hanya cuma 3 kelas. 3 kelas. Rata-rata sekitar 40 orang, 120 lah di Otista 64C ini. Angkatan berapa, Prof, kalau boleh tahu? Saya angkatan 15. Nah, jadi setelah kuliah, kemudian bekerja awal 76, Maret 76. Kemudian perjalanan izin Allah membawa saya pada Juni 78. Saya ke Amerika, ya. Sekolah di Amerika dengan lika-likunya sampai ke sana. Ya. Pulang saya awal 80 kembali ke Pusdiklat, ke AIS, kemudian ke BPS ya, di satu bidang analisis statistik. Kemudian pada tahun 84 di bawah perjalanan hidup juga saya ke Australia selama 4 tahun ya. 88 saya kembali ke BPS, kemudian 8 tahun kemudian 96 Januari saya ke Filipina.
di Asian Development Bank, ya. Alhamdulillah itu yang salah satu yang membuat jalan saya ke sana, tentunya dengan izin Allah, adalah Pak Sugito Suwito ya. Sugito Suwito. Lalu yang membawa jalan hidup saya ke Australia adalah Pak Hananto Sigit. Ya. Kemudian pada waktu saya ke Amerika itu Pak Supranto dan J. Supranto dan ada namanya expert India namanya Nat Karni, ya. Jadi ada beberapa orang yang digerakkan hatinya oleh Allah mendorong saya, ya, untuk bisa sekolah ke Amerika, sekolah ke Australia, bekerja di Asian Development Bank di Filipina kira-kira 11 tahun. Kemudian saya 3 tahun di Jeddah Islamic Development Bank. Lalu setelah sekian lama di luar, kira-kira 15 tahun gitu, ya, saya ingin kembali ke Indonesia. Terutama karena untuk menghidupkan pegawai negerinya lagi harus kembali umur 54-55, ya. Jadi sekitar umur itu saya pulang menghidupkan kembali peneliti, ya. Sebelum saya berangkat ke Filipina, itu saya sudah peneliti utama, ya. Sudah peneliti yang paling ujung lah. Tertinggi ya? Tinggi, ya. Jadi pada waktu saya pulang tinggal menghidupkan aja. Jadi ahli peneliti utama namanya, ya. Ya itu perjalanannya kembali ke tanah air, lalu berakhir di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Karena ada satu lagu, ya, di mana kau memulai, di situ engkau mengakhiri. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Jadi saya mulainya dari AIS, situ saya memulai karir sebagai asisten dosen. Kemudian di ujung karir saya kembali ke STIS, ya, sebagai dosen juga di situ. Jadi mulainya di sana, akhirnya di sana. Itu ringkasnya perjalanan luar biasa, Prof, karir. Ya. Dari cerita Prof tadi, berarti sudah banyak negara, Prof, ya, yang disinggahi lah, baik untuk pendidikan maupun bekerja, ya. Amerika, kemudian Australia, 30 negara lebih. Filipina, bahkan 30 negara ya kalau pengalaman kerja, ya. Ini mungkin bisa disampaikan, Prof, untuk anak-anak muda nih. Untuk modal bisa ke luar negeri ini apa yang paling penting nih, Prof? Ya, tentunya untuk meningkatkan apapun namanya, misalnya karir atau jalan hidup, ya, tidak harus ke luar negeri tentunya. Ya. Sekarang kita juga bisa lihat beberapa teman kita itu ada yang berkarir di BPS, ada juga yang nantinya berkarir di luar BPS, tetap di Indonesia, ya. Itu banyak itu, ya. Ada yang di kementerian, ya, ada yang di BKKBN, ada yang Kementerian Desa Tertinggal, ada yang ke kampus, macam-macam. Ada yang di BNPT, ya. Kalau kita lihat lulusan STIS atau AIS itu di mana-mana. Dulu juga banyak. Sekarang ada yang di Jeddah juga ada satu, ya. Jadi yang utamanya adalah kemauan dari dalam diri. Kemauan, ya. Ya, jadi istilahnya kalau mau dipakai, development from within. Jadi pembangunan itu harus mulai dalam diri sendiri. Adanya dorongan dalam diri untuk maju. Harus dimulai di sana. Harus dimulai dari dalam diri. Dalam diri itu harus ada dorongan untuk maju. Nah, lingkungan atau yang lain itu hanya sekedar fasilitator untuk kita bisa maju. Jadi itu yang perlu dikembangkan. Dalam diri untuk maju. Dalam diri untuk maju. Iya. Nah, dan tidak cepat puas dengan apa yang ada. Itu yang utama, Prof, ya? Ya, bukan berarti tidak mensyukuri. Iya. Kita mensyukuri apa yang ada. Pada saat yang bersamaan kita ingin berkembang, ingin maju, dan itu harus ada dalam diri. Itu yang utama.
Oke, baik Prof. Ini menarik memang Prof kalau bicara pengalaman di luar negeri ya. Nah, kira-kira Prof apa yang membedakan nih pengalaman baik sekolah ataupun bekerja di luar negeri dengan di dalam negeri ini apa Prof? Kira-kira yang teman-teman ini bisa tertarik mengembangkan diri biar bisa keluar negeri gitu. Kemarin juga saya ngomong-ngomong dengan lulusan Syekh Kuala itu, ya. Kalau kita ingin maju atau berkembang, apapun istilahnya, kuncinya adalah hijrah. Hijrah. Nah, hijrah itu ada dua. Hijrah pemikiran dan hijrah fisik, lokasi. Kenapa hijrah fisik atau lokasi? Karena lokasi di mana kita berada itu akan mempengaruhi pola pikir kita. Pola pikir kita akan berubah begitu kita sampai di suatu tempat yang berbeda. Jadi kita perlu hijrah, kalau dalam istilah demografinya migrasi. Ya, kita migrasi, fisik kita pindah. Migrasi itu kan untuk meningkatkan, pada umumnya untuk meningkatkan kehidupan. Mencapai kehidupan yang lebih baik, maka kita migrasi. Betul. Ya, pada umumnya ya, walaupun migrasi itu ada migrasi yang terpaksa. Karena perang. Ya migrasi, ya kena gempa migrasi. Tapi migrasi yang untuk meningkatkan kehidupan itu banyak. Pindah dari desa ke kota. Karena untuk meningkatkan kehidupan lebih baik. Pindah dari kota A ke kota B untuk meningkatkan kehidupan. Jadi migrasi fisik, badan, atau juga migrasi pikiran. Jadi kita pada tempat yang sama. Hanya pikiran kita yang kita rubah untuk menjadi maju. Hijrah juga namanya. Hijrah juga. Pikiran, ya? Hijrah pikiran atau hijrah fisik. Ya? Nah, itu perlu kita lakukan. Terserah, bisa dua-duanya, bisa salah satu. Itu yang perlu kita lakukan untuk maju. Nah, kalau kita bekerja di luar negeri, tentunya tempatnya sangat berbeda dengan kita, ya. Nah, kemampuan kita mengadaptasi lingkungan itu berbeda-beda antar orang. Tapi Allah sebenarnya sudah memberikan kita kemampuan untuk beradaptasi. Adjustment, mekanisme dalam diri kita itu selalu ada. Selalu ada. Hanya kadarnya berbeda-beda antar orang. Ada orang yang bisa cepat menyesuaikan diri dengan tempat yang baru. Ada yang lambat. Tapi pada dasarnya semua orang punya potensi itu. Saya ambil contoh, saya pertama kali ke Australia misalnya. Itu saya nggak merasa senang. Tapi setelah 6 bulan, setelah tahun, saya menyenangi. Diri itu menyesuaikan diri. Sehingga pulang dari Australia itu merasa sedih. Karena ada yang kita sudah merasa nyaman dengan tempat itu. Kemudian saya pergi ke Filipina. Itu pun saya nggak senang. Nggak senang. Saya pergi itu tentunya untuk kehidupan yang lebih baik. Ya. Nah, artinya saya melihat bahwa saya di Jakarta waktu itu, maaf ngomong, kalau Jakarta itu kan pergi pagi pulang malam. Ya. Berangkat pagi, pulang malam. Di jalan tuh 1,5 jam, 2 jam, 4 jam. Sehingga pagi tidak melihat anak bangun, sore pulang melihat anak sudah tidur. Ya. Jadi dan nggak pernah bisa nonton TV. Ya. Kalau di Aceh mungkin bisa ya, pagi berangkat kantor bisa agak siang, bisa main dengan anak-anak dulu. Pulang kantor bisa main dengan di Aceh belum macet, Prof. Belum macet ya. Kalau Jakarta 2 jam, 1,5 jam. Nah, karena kondisi kehidupan yang tidak normal waktu itu, menurut saya, maka saya berusaha keluar. Itu salah satu alasan. Saya keluar ke Filipina, di mana di situ satu pekerjaan cukup. Kalau waktu Indonesia, waktu pegawai negeri dulu, kalau saya punya pengetahuan ngajar, jadi pulang kantor langsung ke kampus. Saya ngajar 2-3 tempat, bahkan hampir tiap hari itu, ya. Pulang kantor jam 4, mandi, terus ke kampus, ya. Nah, maksud saya adalah gambaran bahwa di Filipina
tidak suka, lama-lama senang. Lalu ke jeda sangat tidak suka, saya suka. Istri saya misalnya tidak begitu suka, lama-lama juga senang. Jadi manusia itu punya kemampuan, punya potensi, tinggal bagaimana kita memanfaatkan potensi itu. Jadi kemampuan beradaptasi itu ada ya? Ada dalam diri setiap orang. Cuman tinggal dia berani apa tidak pindah, berani apa tidak beradaptasi dengan lingkungan. Ada yang lambat, ada yang cepat. Ada yang 3 bulan sudah bisa, ada yang 6 bulan, ada yang setahun. Tapi potensi dalam diri untuk beradaptasi dengan lingkungan itu sudah ada dalam diri. Ya. Berarti intinya memang kita harus berani melawan ketidaknyamanan itu, Prof ya? Melawan kenyamanan kadang-kadang. Ya, karena nyaman itu menyebabkan kita terbuai. Terbuai, ya, betul. Kita berada pada comfort zone. Iya, jadi tidak maju-maju ya? Iya, kita sudah bisa nyaman. Ya, udah cukup, nyaman dengan itu. Seperti saya kemarin ke Pulau Aceh. Di Pulau Aceh itu, lalu saya bicara sama teman yang lain. Dia bilang mereka itu nyaman di Pulau Aceh. Nunggu mati saja. Kan? Bangun pagi, ngopi, duduk, ya. Lalu siang tidur, sore ngopi, duduk, nyaman. Sudah bahagia ya, Prof? Bahagia, walaupun secara material miskin. Iya. Miskin tapi bahagia. Miskin tapi bahagia. Ya. Itu banyak orang yang seperti itu. Iya. Banyak juga orang tidak miskin, tidak bahagia. Tidak miskin, Terbaliknya. tidak bahagia. Iya. Ya. Tapi ada orang miskin yang bahagia. Miskin dari material yang kita lihat, ya. Tapi dia bahagia. Bahagia hatinya, Prof ya? Dia sudah sesuai dengan keadaannya itu, jadi aman-aman aja. Iya. Kita yang melihat dia itu kasihan benar. Iya. Menurut kita kasihan. Iya. Tapi dia nggak perlu dikasihani. Iya. Dia merasa nyaman Iya. dengan kondisi dia. Iya. Ya. Iya. Baik, Prof. Selanjutnya, ini saya ingin tanya nih, Prof, mengenai tantangan zaman barangkali, Prof ya. Mungkin kalau Pak Prof ini, kalau kita pilah-pilah menurut generasi, Bisa ambil tehnya. Iya. Ya, minum. iya, masuk ke kategori ini, Prof ya, baby boomers barangkali, Prof ya, yang Baby boomers. baby boomers yang atau istilahnya kolonial ya. Kalau anak-anak muda sekarang kan milenial ya, Ya. milenial atau Gen Z ya. Ya masih. Nah, kira-kira apa, Prof, yang membedakan antara generasi Pak Prof Abu Zar dengan generasi saat ini dari segi tantangan maupun kesempatan atau peluang gitu untuk generasi muda nih, Prof? Kita tahu kan kalau saat ini era digital, Prof ya. Nah, itu mungkin ada plus minusnya. Kemudian kalau zaman dulu mungkin teknologi internet belum begitu berkembang. Nah, itu kira-kira bagaimana pandangan Prof untuk kemajuan anak-anak muda nih? Nah, sebenarnya kalau dilihat dari segi peluang, sekarang ini peluang jauh lebih banyak. Lebih banyak ya? Walaupun persaingan juga banyak. Saingan lebih banyak? Ya, persaingan juga banyak karena jumlahnya banyak. Iya. Lulusan STI, saya ambil contoh, lulusannya banyak. Iya. Tapi pada saat yang bersamaan, peluang itu juga banyak dibandingkan zaman saya dulu. Iya. Zaman saya dulu lulusannya sedikit. Mungkin satu angkatan hanya 30 orang, 40 orang. Sekarang satu angkatan mungkin 300 orang, 400 orang. Jadi jumlahnya banyak. Tapi peluang itu sekarang banyak sekali. Peluang-peluang untuk misalnya kalau ingin sekolah ke luar negeri, kampus-kampus di luar negeri memberikan beasiswa. LPDP Indonesia memberikan beasiswa. Lalu belum foundation ya, yayasan-yayasan beri beasiswa. Jadi juga banyak. Zaman saya jumlah sedikit, tapi peluang itu juga sedikit. Iya. Jadi secara relatif sama sebenarnya. Sama ya. Sama. Ya, sekarang ini tinggal bagaimana kompetisi itu kita manfaatkan dengan baik dan peluang yang ada juga kita manfaatkan dengan baik. Iya. Untuk anak muda sekarang gitu ya. Tapi yang penting adalah sebenarnya persistence. Persistence itu kegigihan. Gigih. Gigih ya. Kalau kita ambil istilah agama, mungkin bisa dipakai istilah istiqomah. Istiqomah.
Jadi istiqomah. Istiqomah. Jadi istiqomah itu tekun, konsisten, tetap pada berada di jalan yang benar, jalan yang lurus, punya niat. Jadi dengan tekad yang bulat terus berjalan. Itu istiqomah. Iya. Kalau mau digunakan istilah keagamaan gitu ya. Nah, itu yang perlu dilakukan dalam menjalani kehidupan ini. Kalau saya sering bilang sebenarnya hanya untuk adik-adik atau anak-anak, karena anak saya udah umur 40 ya. Iya. Ya, mungkin ada yang dengar nanti anak-anak ya. Bagi saya gitu. 2S 1I. 2S 1I. I tadi istiqomah. Istiqomah. S ya? yang satunya lagi adalah sabar. Sabar. S yang satunya lagi adalah syukur. Syukur. Jadi dalam hidup ini pegang 3 itu aja. Istiqomah yang berupa ikhtiar, lalu sabar menghadapi segala macam cobaan, dan syukur dengan apa yang diperoleh. Jadi 2S 1I itu aja dipegang sebagai pedoman hidup yang sederhana lah gitu. Kalau mau diingat, mudah-mudahan diingat. SSI ya? SSI atau IC atau SIS apa terserah ya. Pokoknya 2S 1I. 2S. Jadi di bawahnya ada sabar, di tengahnya itu ada istiqomah, di atasnya itu ada syukur. Yeah. Syukur pada waktu kita menerima suatu nikmat, suatu kebahagiaan. Sabar pada waktu kita menghadapi masalah, problem kehidupan. Jadi karena itu saya bikin grafiknya. Kalau orang statistik kan suka grafik. Yeah. Jadi grafik S di bawah sabar, di atas syukur, di tengahnya nih istiqomah. Istiqomah. Nah, istiqomah itu usaha tekun terus menerus. Itu insya Allah sukses dan bahagia ya Prof. Kalau 3 itu dipegang, insya Allah ya. Jadi kalau orang tua saya dulu memberitahu saya, ilmu itu nggak perlu banyak-banyak, tapi dipraktekkan. Dipraktekkan. Karena ada orang berilmu banyak, prakteknya segini. Ada orang ilmunya segini, tapi dipraktekkan semua. Jadi lebih banyak dia mempraktekkan, walaupun ilmunya lebih rendah. Berarti action lah yang penting ya Prof. Ya, action sama tindakan. Tindakan. Ya. Ilmu tanpa tindakan, ya nggak ada anunya sebenarnya. Tindakan tanpa ilmu juga kurang tepat. Kurang tepat. Ya. Jadi harus dua. Ada ilmu, ada tindakan. Ilmu, tindak ilmu dan amal lah ya. Ilmu dan amal ya harus berbarengan. Harus berbarengan. Ada ilmu, ada amal. Iya. Ya. Berilmu saja banyak tapi amal kurang. Iya. Ada orang yang ilmunya dikit tapi diamalkan semuanya. Iya. Itu yang bagus ya. Ya. Full pengamalan ilmunya 100%. Ada orang ilmunya tinggi, pengamalannya 20%. Iya. Itu kurang Oke. Ya. Baik Prof. Ya. Menarik Prof ya, perbincangan kita pada kesempatan kali ini mengenai profesi nih Prof. Pak Prof ini kan memang awalnya dari AIS Prof ya, Akademi Ilmu Statistik, yang sekarang menjadi Politeknik STIS ya, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Backgroundnya statistik, jadi seorang statistisi atau statistisian. Namun Prof juga belajar ekonomi ya Prof ya. Jadi seorang ekonom gitu. Nah ini yang mau saya tanya nih, profesi sebagai seorang statistisi dan ekonom ini gimana nih Prof? Atau Prof sendiri sebetulnya statistisi atau ekonom nih Prof? Kadang-kadang saya bingung nih. Nah itu pilihan kita. Mau jadi murni statisisi atau statisisi yang punya pengetahuan-pengetahuan lain. Iya. Waktu itu saya berpikir bahwa saya sebaiknya punya pengetahuan-pengetahuan lain. Iya. Tidak hanya murni statistik. Murni statistik. Ya. Pertama kalau murni statistik, ya dulu pembimbing saya di Amerika itu, waktu saya mau ngambil S3, kamu kerja di BPS, nggak usah S3, nggak perlu. Nggak perlu. S2 cukup. Jadi kalau S3 di perguruan tinggi, Iya. kena ilmu. Karena ilmu ya.
S3 bidang statistik itu ilmu ya, murni ilmu. Ilmu murni. Ilmu murni ya, pengembangan ilmu. Kalau di BPS katanya, ini kata beliau ya, namanya Leslie Kish ya. Saya ingat dia ngomong gitu. Saya mengambil S3. Oh, yang punya tabel KIS itu ya, Pak? Yang punya buku ya. Survey Sampling. Leslie Kish. Nah, itu salah seorang pembimbing saya ya. Ingat kalau waktu kuliah dulu di rumahnya dijemput sama dia ya. Karena mahasiswanya sedikit, lalu dijemput sama dia, dibawa ke rumahnya sambil makan minum di rumahnya. Sangat kebapaan ya. Karena mahasiswanya banyak orang asing. Kita ke rumahnya ngomong-ngomong, makan, minum sambil kuliah. Ada satu lagi juga orang Jepang. Lupa saya namanya. Saya belajar demografi sama dia. Demografi tingkat 2 lah gitu ya. Ke rumahnya juga, dibawa ke rumahnya, makan, minum. Dosen di luar negeri itu pada umumnya dibandingkan dosen dalam negeri itu tidak terlalu kaku dengan mahasiswa ya, jadi lebih akrab ya. Juga waktu saya di Filipina, saya di kantor statistik Filipina, berapa kali berkunjung ke sana. Di kantor statistik Filipina itu juga hubungan atasan bawahan itu lebih luas. Itu tentunya tergantung kepada budaya. Karena budaya Filipina itu udah lama terpengaruh oleh budaya Amerika. Iya, karena dulu jajahan Amerika ya. Iya, lama. Sehingga mereka itu dengan atasan bawahan itu lebih bebas mengkritik, bertanya. Berarti budaya barat ya, Prof ya? Budaya barat, ya. Kalau mau dikasih tanda kata barat. Sebenarnya budaya timur juga ada beberapa tempat yang seperti itu. Gitu. Nah, kalau mereka tuh lebih berani nanya, berani debat dengan atasan. Kalau kita kan dengan atasan tuh masih sungkan ya. Masih ya jaga diri, ya jaga diri buat membantah itu jaga diri gitu ya. Tapi kalau mereka lebih. Nah, itu di Amerika itu ya dengan dosen itu. Tadi apa? Sebelum melenceng ke diskusi antar yang statistisi dengan ekonom. Ya. Jadi waktu itu saya berpikir bahwa saya mau ke Amerika, lalu saya pikir terus terang waktu itu saya lihat sebenarnya waktu di ICE, kalau kita mau murni statistik ya, itu background kita di ICE itu untuk statistik murni waktu itu kurang cukup. Karena itu kita lihat teman-teman yang sekolah ke luar negeri, itu jarang sekali yang statistik murni, apalagi sampai S3. Ya. Bidangnya macam-macam. Ya, ada yang sosial, ada yang demografi, ada yang ekonomi, ada yang pertanian, ada macam gitu. Ya. Jarang sekali yang khusus statistik murni sampai S3, kecuali orang kampus. Kalau orang kampus, mereka sekolah ngambil statistik sampai S3 dia, murni dia. Kena untuk ngajar ya. Ngajar ya. Kena background matematiknya juga harus kuat. Pengalaman kerja yang paling berkesan ini di mana nih, Prof? Baik dalam negeri maupun luar negeri, Prof. Selama perjalanan karir, Prof. Pengalaman kerja ini ada masalah teknis, ada masalah non teknis. Namanya kerja ya. Kerja tidak semuanya teknis. Bagaimana hubungan kita dengan atasan, dengan bawahan, kalau kita jadi atasan ya. Nah, banyak sebenarnya yang saya alami yang bersifat non teknis maupun teknis ya. Karena saya mulai dari di pendidikan di AIS ya, dulu ya di Pusdiklat, lalu di BPS ya. Nah, salah satu keuntungannya kalau kerja di BPS, karena kita dari satu sarang ya, seperti juga Akabri, satu sarang. Jadi hubungannya itu lebih enak, hubungan antar lulusan AIS ya. Itu yang saya alami ya. Kalau pengalaman kerja
kita ke Lombok, kemana, lalu di sana jumpa dengan lulusan AIS juga. Itu lebih nyambung. Lebih nyambung ya. Lebih nyambung, ya. Bahkan saya ingat saya dulu dinas ke Lombok, lalu ada kepalanya kalau nggak salah Pak Mulyono Muah itu. Udah tidur di rumah aja deh. Di rumah ya, di rumahnya aja. Seperti keluarga ya. Udah keluarga, ya. Udah seperti kakak adik gitu. Ada lagi Pak namanya siapa itu? Dulu kepala Bali, Handono namanya. Ya, jadi saya mengalami hubungannya enak. Iya. Antar dalam non teknis ya. Demikian juga dalam teknis tentunya banyak sekali yang saya belajar dari pimpinan waktu itu. Ya. Terutama kalau dari soal menulis ya, ada satu namanya Pak Hananto Sigit, itu kepala saya dulu ya. Itu saya banyak belajar dari beliau. Ya. Belajar dari beliau. Lalu di Pusdiklat itu ada Pak Hasan namanya. Pak Hasan tuh orang nomor 2 di Pusdiklat, di AIS gitu ya. Nah itu kebapaan. Kalau Pak Hananto itu dia sangat teknis ya, tapi dia banyak memberikan masukan. Jadi saya kira kalau soal kerja di BPS itu mestinya nyaman ya. Kekeluargaannya tinggi ya. Lalu masalah teknisnya kan sama kurang lebih yang dipelajari, sehingga nyambung gitu ya. Nah itu kalau di BPS ya. Nah kalau kita bekerja di luar, tentunya seperti tadi kita harus punya adjustment ya. Saya kerja di lembaga internasional di Filipina, orangnya dari 50 negara yang bermacam kelakuan gitu ya. Di Jeddah juga orangnya macam-macam dari 50 negara, Afrika Selatan, Afrika Utara, Afrika Barat ya. Dari Timur Tengah, macam-macam. Nah, yang penting itu adalah tadi dari istiqomah tadi. Ya, sabar dan syukur ya. Karena banyak hal yang orang macam-macam. Orang Timur Tengah beda ya, orang Afrika beda ya, orang Filipina, orang Korea, orang Jepang. Yang kita pada akhirnya adalah kemampuan kita untuk ini kan seperti berlayar. Dari satu tempat ke satu pulau ya, kita berlayar. Nah itu kan pasti ada angin, badai, gelombang ya, segala macam. Kapal ini kan bergoyang-goyang. Nah tergantung bagaimana kita bisa menjaga kapal itu sehingga bisa terus sampai ke tujuan. Nah dalam diri itu mesti ada kekuatan dalam diri. Dalam diri. Iya. Baik Prof, ini mungkin kita bergeser sedikit Prof ke topik tentang kondisi keacehan ya Prof. Karena kebetulan Prof singgah di Aceh, sedang di Mekah. Ini terkait kondisi perekonomian nih Prof. Tentu kita kalau berbicara ekonomi, berbicara pertumbuhan ekonomi dulu ya Prof. Kalau untuk nasional itu kan pertumbuhan ekonomi itu berada di kisaran 5%-an Prof. Secara rata-rata lah ya. Tapi kalau Aceh ini secara rata-rata selalu berada di bawah nasional Prof. Ada di kisaran 4%-an. Jadi berada di bawah nasional untuk pertumbuhan ekonomi. Kemudian dari struktur memang ada perbedaan Prof ya. Kalau nasional ini kan sektor yang dominan ini sekarang industri Prof ya, jadi sudah menggeser pertanian. Kalau Aceh ini masih pertanian Prof, 30% masih sektor pertanian, industrinya masih rendah Prof. Nah kira-kira mungkin ini Prof sebagai ekonom juga ada pandangan atau saran nih bagi Aceh nih, kira-kira apa atau bagaimana untuk meningkatkan perekonomian Aceh biar lebih maju Prof? Wah, saya nggak tahu persis ini soal Aceh. Banyak ahli-ahli yang bidang Aceh ini ya, tentang perekonomian Aceh. Tapi satu hal yang saya ingin ungkapkan adalah bahwa pertumbuhan ekonomi itu kan tidak harus dari industri. Artinya banyak negara-negara juga yang maju
berkembang dengan dasar pertanian. Pertanian, ya. Jadi kadang-kadang kita di provinsi ini mencoba copy paste. Iya. Itu mungkin kesalahan zaman dulu atau kesalahan kita juga. Di pusat ada suatu pemikiran tentang pembangunan, lalu itu dikopi oleh provinsi, dikopi oleh tingkat 2. Lalu seakan-akan gambaran arah perekonomian nasional itu bawah juga harus ikut seperti itu. Padahal tidak harus. Tidak harus, ya. Tidak harus, ya. Karena setiap provinsi itu kan punya kemampuan masing-masing. Berbeda dia. Punya keunikan masing-masing. Punya sumber daya yang berbeda. Sehingga yang perlu sebenarnya tidak perlu mengkopi kayak nasional industrialisasi. Sehingga semua provinsi harus industrialisasi. Enggak begitu. Ya. Sama juga kita tiba-tiba ada orang jualan laku, lalu semua orang mau jualan. Siapa yang beli? Ya, jadi kita kadang-kadang terbawa arus dengan pola nasional yang harus diikuti oleh provinsi. Para provinsi itu harus melihat potensinya sendiri. Nasional itu yang dikembangkan, Prof, ya? Itu yang dikembangkan. Ya, potensinya yang perlu dikembangkan. Kita lihat keunggulannya apa? Iya, Aceh ini di mana? Sumber daya alamnya gimana? Sumber dayanya manusianya gimana? Ya. Lalu modal bagaimana? Sehingga kita lihat faktor produksi yang ada, lalu bagaimana itu dioptimalkan. Jadi tidak harus industrialisasi seperti pusat. Iya. Nah, mungkin di Aceh ini pertanian, kita bisa lihat pertanian di mana yang baik, itu yang kita tingkatkan. Yeah. Australia misalnya kan maju dengan pertaniannya, ya, tidak harus industrialisasi. Ya. Nah, kalau mau dilihat sebenarnya dikaitkan dengan provinsi yang berdekatan, Aceh ini hanya berdekatan dengan Sumatera Utara. Iya, karena paling ujung, Bro. Itu salah satu kelemahan. Ya. Satu kelemahan. Kalau di provinsi lain kan mungkin bergabung dengan bisa kemana-mana, ya. Provinsi lain, sehingga interaksinya banyak. Lebih itu banyak. Memberi peluang lebih banyak. Kalau Aceh hukum di ujung, cuman dengan Sumatera Utara. Ya. Sehingga sebenarnya bisa dilihat complementarity dengan Sumatera Utara. Yeah. Sumatera Utara butuh apa, Aceh butuh apa, saling melengkapi. Nah, kalau di sini kan bisa dilihat interregional I/O kan? Iya. Nah, kalau sini cuma 2 kan? Iya. I/O Banda Aceh, Aceh dengan I/O Sumatera Utara. Ya. Dilihat linknya gimana, linkage-nya gimana? Iya. Itu cuma 2 itu, ya. Cuma 2 ya, cuma 2. Ya kalau dikaitkan Malaysia, Singapura kan terlampau jauh lah. Terlampau jauh. Ya. Jadi 2 itu aja. Interregionalnya cuma Aceh sama Sumatera Utara. Nah, dilihat potensi Aceh, lalu dilihat potensi Sumatera Utara kalau mau dikaitkan. Jadi itu yang kalau mau dikembangkan misalnya wisata, ya, pariwisata. Sebenarnya Aceh ini menurut saya nih ya, melihat sekilas, saya nggak ahli benar tentang Aceh, tapi saya lihat Aceh ini punya kelebihan satu untuk wisatanya. Dia bisa menarik wisata dari Timur Tengah. Wisata halal, ya. Wisata halal. Dengan pengertian halal komplit, ya. Hotelnya halal, transportasinya halal, makanannya halal, semuanya halal lah. Pantainya halal gitu seakan-akan, ya. Walaupun sekarang keranjingan tanda halal gitu. Masa sepatu halal, ya, HP halal, semua dihalalkan gitu kan. Ya. Udah jelas halal, buah durian halal, ya. Semuanya udah halal lah, jangan dikasih paste halal-halal. Jadi dikembangkan, dia dekat dengan Malaysia. Iya. Kemarin saya lihat banyak turis dari Malaysia datang. Betul. Jadi kalau mau di link, ya, mungkin pertanian Aceh kembangkan, ya. Saya lihat Janto atau Aceh besar itu mungkin cukup subur itu kan, mungkin bisa. Lalu kalau wisatanya mungkin bisa dari Malaysia kan, dari Timur Tengah ke Malaysia ke Sabang, ya. Lewat Banda Aceh.
Itu salah satu potensi yang bisa dikembangkan. Travel Bureau-nya terkait dengan Malaysia, KL kan hanya 400.000 atau 500.000 KL. Nah, itu mungkin bisa dikembangkan, tourism gitu ya. Tourism halal yang karena memang orang Timur Tengah ini kan turisnya itu turis family biasanya, keluarga. Ya, dia itu berlibur itu lain sama orang Barat. Orang Barat kan berlibur sendiri kadang-kadang atau hanya berdua gitu kan. Kalau sana dia libur itu dengan anak istrinya satu paket, sehingga dia memerlukan hotel yang berbeda, makanan yang mereka sukai, hotel juga hotel yang family type gitu, perjalanan juga, sehingga bisa dikembangkan paket untuk wisata dari Timur Tengah. Kalau mau pariwisata atau pertanian, karena kalau industri ya mungkin Aceh ini apa industrinya yang bisa dikembangkan? Toh tidak banyak, toh pemasarannya. Ya. Mungkin Sumatera Utara atau Medan yang lebih berkembang. Iya. Ya. Jadi kita cari uniknya Aceh itu apa yang bisa dikembangkan, yang merupakan unggulannya. Itu Aceh. Jadi tidak perlu copy paste dengan pusat atau Tidak daerah lain. perlu copy paste dengan daerah lain. Jadi kita lihat diri sendiri, Prof. Ya, di daerah sendiri ya. Daerah sendiri. Potensinya apa? Potensinya apa itu kita kembangkan. Dan kalau bisa complementarity dengan provinsi lain, itu saling berkembang. Apa butuhnya Sumatera Utara, apa butuhnya kita, saling berkembang. Iya. Jadi saling melengkapi. Jadi dua-duanya bisa naik bersama. Iya. Itu yang perlu dipikirkan. Iya. Baik, Prof. Menarik, Prof. Kita mungkin ada pertanyaan yang lain lagi nih, Prof. Ini terkait masih seputar keacehan juga. Dan saya lihat dari CV Prof juga pernah bekerja di Islamic Development Bank, Prof ya. Nah ini di Aceh ini kan sekarang sudah berlaku kanun LKS nih, Prof, Lembaga Keuangan Syariah ya, nomor 11 tahun 2018. Ini sudah mulai diterapkan. Jadi lembaga keuangan itu memang harus berbasis syariah. Nah kira-kira Prof, ini pengalaman Prof mungkin ya sebelumnya pernah di IDB itu untuk berbasis syariah dengan konvensional ini apa, Prof, yang membedakan, yang mendasar nih? Dan pengaruhnya mungkin terhadap perekonomian ya. Kalau Aceh mungkin terutama karena peralihan nih, Prof. Nah, kira-kira peralihan ini ada kendala atau apa gitu, Prof? Peralihan dari konvensional ke syariah gitu. Tapi kan dari dulu ada bank syariah kan? Ada, dari dulu ada. Cuma ada sekarang semua. Iya, kalau sekarang semuanya harus ke syariah. Ya, tentunya itu sangat tergantung kepada pemahaman masyarakat tentang bank syariah, ya, tentang ekonomi syariah. Iya. Nah, kalau pemahamannya tinggi terhadap ekonomi atau bank syariah, mereka akan mendukung kan? Iya. Dana akan tetap di Aceh. Tetap di Aceh. Ya. Tapi kalau sebagian dari mereka itu masih memikirkan lebih baik bank konvensional, mungkin bank konvensional memberikan imbalan yang lebih baik, ya. Bisa saja dana yang tadinya ada di Aceh itu diletakkan di luar Aceh. Gitu ya. Karena mereka pun walaupun dananya di luar Aceh, mereka bisa tarik kan, melalui bank syariah kan, karena ada kerjasama ada link ya, bank konvensional dengan bank syariah. Taruhnya di Medan atau di mana begitu yang memberikan yield yang lebih tinggi, keuntungan lebih tinggi, lalu dia nariknya di Aceh, sehingga modal itu tersebar ke tempat lain gitu. Yang idealnya kalau dia memang saya nggak tahu apakah semua masyarakat Aceh itu memang mendukung atau pelan-pelan mendukung semuanya dengan syariah ini, modal itu akan tetap berada di Aceh gitu. Sehingga bisa bergerak modal itu. Jadi sebenarnya tergantung dukungan masyarakat ya, Prof ya. Kalau dukungannya penuh tidak ada masalah, Prof ya. Iya, jelasnya saya kan pernah ke Medan itu ya. Medan saya pernah bicara di IAIN Medan. Jadi PAN mahasiswa.
Lalu pertanyaannya kurang lebih sama seperti itu. Lalu saya tanya ke mahasiswa itu, siapa di antara kalian yang punya rekening di bank konvensional? Hampir 60%, 70% angkat tangannya. Saya bilang, jadi nggak usah jauh-jauh menjawabnya. Kenapa ekonomi syariah atau bank syariah itu nggak berkembang? Bisa jawabnya kan, saya bilang ke mahasiswa itu. Karena Anda sekalian yang mestinya mendukung bank syariah justru punya rekeningnya di bank konvensional. Jadi nggak usah jauh-jauh. Mereka kan mau nanya macam-macam. Kenapa Prof alasannya bank konvensional, bank syariah itu nggak berkembang, gitu kan? Banyak jawaban lain saya bilang. Tapi saya intinya aja bahwa orang Islam sendiri tidak mendukung. Kalau orang Islam mendukung, yang uangnya di bank konvensional dia taruh di sini, kolaps bank konvensional. Ya kan? Iya, betul. Ya? Uang di BCA itu diambil, ya, taruh ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia, BSI, ya kan? Bisa goncang itu BCA itu. Ya kan? Sederhana sekali. Sederhana sekali. Bank Syariah berkembang. Karena saya bilang sama mahasiswa itu, Anda sekalian yang mestinya mendukung, tapi 70%, 80% tidak. Coba Anda pindahkan rekening Anda itu dari bank konvensional itu ke bank. Nah, intinya sendiri kita umat Islam yang mestinya mendukung tidak mendukung. Jangan cari alasan macam-macam. Bank syariah itu lambat, pelayanannya jelek. Jangan dulu itulah, saya bilang. Jangan dulu itu. Kalau kita punya niat yang kuat, walaupun bank syariah itu memberikan return yang rendah dibandingkan bank konvensional, tapi kita meyakini agama kita ini kan halal, lebih berkah ya. Lebih berkah, ya. Ya kan, dibandingkan sini. Ambil ini. Nah, kita sendiri nggak yakin. Lalu kita nanya kenapa nggak berkembang? Siapa yang salah? Padahal karena kita ya. Karena kita. Ya, itu simpel aja kan? Betul. Masih saya nanya macam-macam, saya bilang bukan macam-macam. Karena kamu, maka dia nggak berkembang. Kamu masih naruh uang di konvensional. Coba pindahkan rame-rame seluruh mahasiswa di UIN Medan, saya bilang, ya, berapa ribu tuh? Ada 20.000 mahasiswa dari bank konvensional hari ini, saya bilang, kamu pindahkan semua ke bank syariah. Besar kan share bank syariah dalam perekonomian di Medan. Betul. Bank konvensional turun, dia bilang. Jadi nggak usah jauh-jauh. Itu pertanyaan mendasar aja gitu. Itu mendasar. Itu jawabannya, Prof, ya? Ya. Mendasar aja. Saya nggak usah jawab yang macam-macam. Macam-macam sih banyak. Ya. Bank syariah itu lambat lah, pelayanannya kurang baik, cabang-cabangnya kurang banyak, BCA itu lebih gesit, ya kan? Kalau kita ke BCA dia cepat servisnya, ya. Lalu di mana-mana ada BCA kita bisa tarik dengan cepat, ya. Kalau bank syariah lambat, segala macam lah alasannya. Tapi menurut saya alasan yang utama itu, kita sendiri yang seharusnya mendukung ekonomi syariah, bank syariah tidak mendukung. Baik, Prof. Mungkin ini kita sudah memasuki penghujung. Barangkali ada yang mau disimpulkan, Prof, sebagai closing statement, terutama mungkin di pembahasan kita, Prof, tadi tentang masalah generasi muda, Prof, ya. Generasi muda. Ya, mungkin Prof bisa menyampaikan untuk generasi muda nih biar semangat bagaimana, Prof. Dan yang kedua tentang Aceh, Prof, apa yang bisa disarankan? Untuk generasi muda saya kira sebenarnya peluang ke depan tuh banyak. Lalu yang utama itu adalah seperti tadi, punya kemauan untuk maju, ya, berkembang dalam diri, dan yang utama juga adalah tidak terlalu terburu-buru. Bahwa sesuatu itu terjadi
melalui suatu proses. Jadi proses itu mesti dilalui. Ya, Pak Rizwan menjadi kepala BPS itu nggak tiba-tiba. Iya. Ya, tak? Ada suatu proses. Betul. Ya, orang itu kan besar melalui bayi dulu. Bayi, besar, sekolah, SD, SMP, semuanya ada proses. Nah, mungkin yang generasi muda itu kadang-kadang semuanya ingin cepat. Ya. Padahal sesuatu itu harus ada prosesnya. Nah, itu perlu disadari bahwa proses itu yang harus dijalani supaya tercapai tujuan itu. Ya. Tidak terjadi tiba-tiba, proses. Jadi proses itu harus diikuti. Tentunya anak-anak muda sekarang atau generasi muda itu berpikir kalau bisa prosesnya jangan panjang-panjang, persingkat gitu ya. Lebih cepat ya. Lebih cepat ya. Tapi proses itu mesti dilalui. Dan yang kedua bahwa hidup ini tidak hanya di satu tempat, tidak hanya satu jenis pekerjaan, dan tidak hanya di Aceh saja. Iya. Karena itu Tuhan berkata di surat Jum'ah ya, salah satunya, fantasiru fil ard, bertebaranlah di muka bumi. Ya. Jadi bumi Tuhan ini luas. Nah, kalau kita tidak hijrah tadi, Iya. ya, hijrah pemikiran atau hijrah fisik, itu tentunya kita Tidak berkembang ya, Prof? Tidak berkembang. Iya. Kita berada di zona nyaman. Tetap berada di zona nyaman. Tapi itu pilihan. Kalau kita memilih itu, ya nggak apa-apa. Jangan disesali. Itu pilihan kita. Kalau kita memilih untuk pindah pikiran atau pindah tempat, pindah apa, jangan juga disesali. Karena itu pilihan. Jadi kita diberi kebebasan oleh Allah untuk berpikir, untuk melakukan sesuatu, dan kita jalani. Tapi tetap tadi 3 tadi yang saya 2S1I ya. 2S1I itu ya. Nah, syukur, sabar, istiqomah. Itu mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik dalam menjalani kehidupan ini. Ya. Dan tidak semua orang jadi presiden, tidak semua orang jadi menteri, tidak orang semua jadi kepala BPS, cuma satu kepala BPS. Ya. Dan hidup itu karirnya itu macam-macam. Ya. Kita hidup ini. Tapi yang penting kita menghargai apapun profesi orang. Ada orang tukang sepatu, ada tukang jahit, ada tukang cukur. Justru di situ mereka berperan masing-masing. Itulah kehidupan. Ada yang supir, ada yang buka restoran. Kalau semuanya jadi kepala BPS, siapa yang jadi staf kan? Iya. Nggak mungkin gitu kan. Jadi semua orang itu ada tempatnya masing-masing. Punya peran masing-masing. Punya peran masing-masing yang pantas kita hargai, gitu kan? Nah, tukang sapu jalan kita patah hargai, kalau dia tidak ada jalan jadi kotor, gitu kan? Jadi semua punya peran masing-masing dalam kehidupan ini. Kita jalani peran kita sendiri-sendiri, dan kalau kita menaikkan kehidupan dalam peran kita itu. Jadi itu saya kira untuk yang muda-muda, ya, relatif muda dibandingkan saya. Saya udah 70 tahun ini ya, jadi cukup lama hal yang masih produktif ya. Di hal yang dialami cukup banyak. Nah, untuk Aceh tadi misalnya itu yang saya sebutkan, saya tidak tahu persis, tidak mempelajari tentang Aceh ini secara khusus ya. Tapi tadi poinnya adalah kita tidak harus selalu meniru apa yang ada di tempat lain, apalagi nasional. Kita punya keunikan sendiri, yang itu kita harus cari potensinya. Itu yang kita kembangkan. Dan kita kembangkan potensi itu, dan bahkan potensi yang terkait dengan provinsi lain. Ya. Dan ini Aceh memang di ujung sekali, sehingga potensi lainnya yang mungkin Sumatera Utara. Gitu. Atau kita menarik turis dari negara tetangga yang terdekat. Ya. Ya, seperti misalnya ambil contoh lagi teringat. Ya. Saya dengar ada Pulau Banyak. Iya, di Singkil, Bro. Ya, itu adalah potensi turis, tapi sayangnya dia lebih dekat ke Medan. Iya. Dibandingkan dari Banda Aceh. Ya. Nah, sehingga orang Medan yang banyak ke sana, karena jarak tempuhnya hanya 5 jam, 6 jam. Ke bandara sana jadinya ya. Orang di turisme di Pulau Banyak itu mungkin dari Banda Aceh, bukan dari Medan yang banyak. Dari Medan ya. Tapi itu kan merupakan pendapatan buat Aceh. Iya. Ya. Itu juga bisa dikembangkan. Jangan harap dari Banda Aceh karena terlampau jauh ke Pulau Banyak itu, 12 jam atau berapa jam. Jadi itu kira-kira yang bisa saya sampaikan ya tentang kehidupan ke depan untuk adik-adik ya.
di dunia yang katanya digital ini. Baik, terima kasih banyak Prof atas pencerahannya untuk kita semua. Luar biasa apa yang disampaikan oleh beliau. Semoga bisa menjadi insight, kemudian motivasi bagi generasi muda terutama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sekali lagi bermanfaat untuk kita semua. Amin. Demikian Sobat Data sekalian, sampai jumpa lagi di podcast Kupi Aceh berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ya, sama-sama.